Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigi Pranandi, 18722028. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video untuk analisis regresi guna memenuhi kebutuhan ujian akhir praktikum mata kuliah statistika. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah kasus yang akan saya analisis, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi income atau pendapatan petani karet di Desa Karangindah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakangnya, sekarang terjadi ketimpangan pendapatan atau income petani karet pada masa awal tanam atau sebelum karet produktif. Dimana kita ketahui karet akan berproduksi saat diameter batangnya mencapai 40-45 cm atau saat usia 4-6 tahun, tergantung dari varietas yang ditanam. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh variabel-variabel dependent X terhadap variabel dependent Y. Untuk variabel ini nanti akan dijelaskan. Nah, ini adalah variabel independennya atau Y adalah income petani, dan X-nya atau dependentnya adalah luas lahan, pengalaman petani karet, dan produksi latex. Cara memperoleh datanya, data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara secara langsung atau kuesioner tentang luas lahan, pengalaman petani, dan produksi latex. Data sekundernya berasal dari jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metodenya, karena kita ingin mengetahui pengaruh, maka kita menggunakan regresi. Sampelnya, karena regresi kita pakai random sampling, jumlahnya 10% dari populasi. Nah, ini adalah sampel yang terpilih. Karena ada 300 petani, maka kita menggunakan 30 sampel. Kita langsung masuk ke Excel-nya untuk analisis. Ya, ini adalah analisis dari data tersebut. Ini Y-nya income, X1-nya luas lahan, pengalaman, dan produksi. Ini tabel regresinya. Ini multiple R atau korelasinya. Ini cara dapetin tabel ini di data. Kemudian di sebelah sini, ini ketutupan videonya. Kita pilih analisis data, kemudian regresi. Ini summary output regression, multiple R atau nilai korelasi, R square atau coefficient determiner. Ini ANOVA-nya, kemudian kita ke UJT. Kita menggunakan UJT dengan derajat ketelitian 5%. Hipotesis yang kita gunakan H0, tidak ada pengaruh variabel X 1, 2, 3 terhadap dependent variabel independent Y. Kemudian H1-nya sama. Kalau H1-nya berarti tidak ada pengaruh. Nah, kesimpulan untuk F5%, di sini kita bisa lihat bahwa F hitung atau kita dapatnya dari sini 46,570955544. Sedangkan F tabel kita peroleh dari rumus sama dengan FINF 5% karena kita gunakan 5%, dan derajat kebebasannya kita gunakan nilai regression dan residual. Didapatkan nilai 2,97514. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Interpretasinya berarti secara simultan atau bersama-sama variabel X 1, 2, 3 berpengaruh terhadap independen Y atau income petani.
Untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh terhadap variabel independen Y atau income petani, maka kita harus menggunakan uji T. Kita gunakan uji T dengan telitian sama, yaitu 5%. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Ini T hitung. Hasilnya dari analisis yang kita lakukan menggunakan Excel, dari nilai koefisien, dari nilai T start, ini min dan X3-nya plus. Sedangkan T tabelnya adalah biasa seperti UCF sama dengan TINF, F 5%, dan derajat kebebasannya adalah kita gunakan yang total. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa untuk X1 dan X2 nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga H0 diterima atau tidak ada pengaruh. Ini juga H0 diterima. Sedangkan untuk X3 atau produksi, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak atau ada pengaruhnya tentang produksi. Kemudian kita buat persamaan regresinya. Y, ini rumusnya adalah Y B0 plus X1 plus X2 plus X3. Nah, untuk nilai dari B0, X1, dan X2 kita ambil dari koefisien. Kita bisa lihat nilai di sini B0 plus X1 min, X2 min, dan X3 plus. Nah, kita bisa interpretasikan seperti ini. Saat pendapatan naik, maka akan mempengaruhi B0 24, 3, 22, 84,61, dan variabel X1, X2, dan X3 kita anggap konstan. Sedangkan untuk X1, apabila Y-nya naik, maka akan turun. Ini terjadi karena saat kita melakukan analisis adalah pada masa awal tanam, di mana masa awal tanam saat kita menambah luasan lahan, maka kita otomatis akan menurunkan pendapatan karena biaya-biaya yang kita gunakan dialihkan untuk pengolahan lahan. Kemudian X2-nya juga minus atau pengalamannya minus karena pengalaman petani di desa Karangindah ini didapatkan hanya secara otodidak tanpa adanya sebuah pelatihan yang sistematis dari sebuah lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan. Dan X3-nya plus, yaitu produksi. Saat produksinya naik, maka otomatis pendapatannya juga naik. Ya, mungkin ini saja video ini. Semoga video ini dapat menjadi literasi bagi teman-teman dan dapat memenuhi kebutuhan UAP pada mata kuliah statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.